Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Teman-teman, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Randy Praja Pratama, saya dari Fakultas Psikologi UIN dan Kota Palembang dengan NIM 2130901216 dengan dosen pengampu Ibu Masnun Baiti MPDI dengan MK Psikologi Umum. Di sini saya akan memaparkan tentang judul berpikir otak kiri dan otak kanan. Next. A. Pengertian berpikir. Berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak mengenai suatu hal. Berpikir juga merupakan aktivitas mental sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak, namun juga menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi dalam psikologi. Next. B. Macam-macam berpikir. Next. Satu, berpikir deduktif. Berpikir deduktif merupakan sifat deduksi. Deduksi, kata deduksi berasal dari kata Latin atau deducere, atau de berarti atau artinya dari, dan kata ducer berarti mengantar atau memimpin. Dengan demikian, kata deduksi yang diturunkan dari kata itu berarti mengantar dari suatu hal ke hal lain. Sebab suatu istilah dalam penerangan deduksi merupakan proses berpikir atau penerangan yang bertolak dari profesi yang sudah ada menuju profesi baru yang berbentuk suatu kesimpulan. Next, yang kedua, berpikir induktif. Apa itu berpikir induktif? Artinya bersifat induksi. Induksi adalah proses berpikir yang bertolak dari suatu hal, sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan. Berpikir induksi dalam menarik suatu kesimpulan umum dari berbagai kejadian atau data yang ada di sekitarnya. Dasarnya adalah observasi atau proses berpikirnya adalah sintesis tingkatan berpikir adalah induktif. Jadi jelas pemikiran semacam itu mendekatkan manusia pada ilmu pengetahuan. Next. Yang ketiga, berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif ialah berpikir kritis atau menilai baik buruknya seseorang maupun manusia, tetap atau tidak suatu gagasan. Dalam berpikir evaluatif, kita tidak menambah atau mengurangi gagasan tersebut, kita menilai menurut kritik tertentu. Next. C. Fakta menghambat dalam berpikir. Next. Yang pertama, set. Cara memecahkan persoalan yang berhasil biasanya cenderung dipertahankan pada persoalan-persoalan yang berikutnya. Pola yang sama untuk memecahkan soal yang berbeda disebut atau set. Pemikiran seperti itulah yang dapat menghambat suatu proses berpikir. Next, yang kedua. Kesimpulannya pandangan. Seseorang sering kali dalam memecahkan persoalan hanya melihat pada suatu sudut pandang dan jalan keluar. Meskipun ternyata kemungkinan jalan satu ini tidak benar,
orang tersebut akan mencoba terus-menerus karena dia tidak mau melihat jalan berpikir yang lain. Next, selanjutnya. Fakta pendukung dalam berpikir. Yang pertama, pendukung dalam berpikir itu yang pertama keadaan emosi atau yang bisa disebut kejiwaan individu yang stabil. Yang kedua, pendidikan yang diperoleh oleh individu terpenuh dengan sesuatu dengan berkembangnya individu. Dan yang ketiga, keadaan lingkungan di sekitar individu yang mendukung dalam proses berpikir. Dan yang keempat, perkembangan intelektual atau individu. Yang terakhir, yang kelima, sikap keterbukaan individu terhadap suatu pengetahuan yang baru. Next, selanjutnya. Tingkat-tingkat berpikir manusia. Next, yang pertama, tingkat konkret atau tingkat konkret yaitu berpikir melalui bayang-bayangan atau tanggapan. Khusus terjadi karena pengamatan panca indera yang bersifat konkret. Dalam berpikir tingkat ini kesadaran akan adanya hubungan antara pengamatan yang satu dengan yang lain. Belum ada misalnya bayang-bayangan atau tanggapan hanya khusus mengenai satu benda saja yang pernah diamati. Next, selanjutnya yang kedua, tingkat skematis. Tingkat skematis atau disebut bagan, yaitu tingkat di mana bayang-bayangan atau tanggapan tidak lagi kegiatan kognitif yang telah memikiri gambaran-gambaran atau bayangan-bayangan umum. Oleh karena itu, orang telah dapat membandingkan keadaan atau sifat-sifat dari berbagai bentuk yang penuh diamati. Next, selanjutnya, tingkat abstrak. Tingkat abstrak yaitu di mana orang telah menggunakan pengertian yang terbagi atas golongan-golongan. Dalam proses berpikir, orang tidak lagi membayangkan benda-benda atau alam berpikirannya telah penuh dengan pengertian. Sedangkan di dalam jiwa untuk menyusun pengertian menurut arah yang ditentukan oleh problem atau soal yang harus diselesaikan. Next, selanjutnya. Kesimpulannya yang kita tarik kesimpulan pada presentasi pada siang hari ini adalah berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak mengenai suatu hal. Berpikir juga merupakan aktivitas mental sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak, namun juga berpikir menyangkut semua bagian dari atas rambut sampai ujung kaki. Jadi perasaan atau emosi dalam psikologi berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak mengenai suatu hal. Tidak hanya menggunakan otak, pikiran juga menggunakan aktivitas mental, tubuh, perasaan, dan juga penyangkutan emosi seseorang. Tujuan berpikir adalah untuk memecahkan suatu masalah, persoalan, problem, atau problem solving. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kata-kata saya yang salah, itu datang dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang lebih, itu datang dari Allah. Usikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.